Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai Lokalivi. Kemudian, perkenalkan dari tim kami sendiri, yaitu ada Muhammad Nazif dengan NIM L01230844, Lydia Khairunisa dengan NIM L01230075, dan Muhammad Irfan dengan NIM L01230078. Kemudian, what is Lokalivi sendiri? Lokalivi adalah platform e-commerce untuk furnitur rumah dari perusahaan pengrajin lokal. Platform ini menawarkan pengalaman belanja yang mudah dan menarik, serta membantu pengrajin memperluas pasarnya. Kemudian untuk identifikasi fitur-fitur yang sukses dilakukan, yaitu ada satu, navigasi menu. Navigasi menu sendiri itu menampilkan menu utama yang berisi tautan ke home, soft, kategori, about, kontak, login, wishlist, dan chart. Kemudian ada feature collection, yaitu menampilkan produk-produk unggulan yang dilengkapi dengan wishlist dan add to chart. Baik Pak, kemudian fitur selanjutnya yaitu ada kategori produk, yang mana fitur ini bisa melihatkan daftar terkait dengan produk yang dijual. Lalu kemudian juga ada riwayat pesanan, di mana pengguna bisa melihat pesanan apa saja yang sudah di check out. Lalu kemudian ada fitur pencarian dan juga filter produk, yang mana fitur pencarian dan filter ini bisa berdasarkan nama, kategori, dan juga harga. Kemudian juga ada form kontak yang tersedia untuk mengirim pesan di halaman kontak seperti nama, email, dan juga pesan kepada Lokalivi sendiri. Lalu selanjutnya, fitur-fitur yang sukses selanjutnya adalah sistem login dan register, di mana pengguna bisa membuat akun, dan setelah membuat akun, pengguna bisa login ke halaman pengguna. Lalu kemudian di halaman checkout, pengguna dapat mengisi data pengiriman untuk nantinya bisa di checkout, dan tentunya pengguna juga bisa memilih beberapa metode pembayaran. Lalu selanjutnya ada wishlist, di mana pengguna bisa menyimpan produk yang disukai oleh pengguna ke dalam fitur wishlist yang akan disimpan dan ditampilkan di dalam halaman wishlist. Dan kemudian ada fitur add to cart, yang mana pengguna bisa menambahkan produk ke keranjang belanja untuk nantinya bisa di check out. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada halaman about, yang mana halaman about bisa memberi gambaran tentang brand, nilai, dan juga keunggulan dari website Lokalivi secara menyeluruh. Dan kemudian ada fitur dashboard, di mana dashboard ini akan dilihat oleh pengguna atau user untuk bisa mengelola data pribadi, serta juga bisa melihat order yang sudah di check out. Kemudian ada juga dashboard admin, yang memungkinkan admin untuk bisa mengelola dan mengawasi yang terjadi di website, seperti melihat daftar pengguna, melihat order yang masuk, dan juga bisa menambahkan dan juga menghapus produk. Baik, fitur-fitur berikutnya adalah update produk. Di sini admin dapat mengedit produk yang sudah ada di database. Kemudian adalah tambah produk, di mana admin yang ingin menambahkan produk baru dapat menambahkannya ke katalog toko. Dan yang ketiga adalah detail produk, yang memberikan informasi lengkap dan menarik agar pengguna bisa yakin sebelum membeli. Kemudian ada manajemen kategori, yang digunakan untuk mengelola kategori untuk mengelompokkan produk. Kemudian ada halaman shop. Halaman ini sebagai tempat melihat semua produk yang tersedia untuk dibeli. Kemudian ada manajemen user, yang mengelola semua pengguna yang mendaftar dan menggunakan website. Terakhir ada menulis review, di mana pengguna dapat menilai dan memberikan testimoni terhadap produk yang telah dibeli. Baik, sekian presentasi dari kami. Halo guys, semuanya, kita lanjut ke presentasi berikutnya mengenai demo website kami, yaitu Lokalivi. Di sini ada navigasi menunya, yaitu home, shop, kategori, about, dan kontak.
Di bawah ada fitur collection, di mana fitur collection ini kita melihat ada button untuk add to chart, ada wishlist, terus ada kategorinya apa, terus ada produknya apa dan harganya berapa. Kalau kita pencet, kita langsung ke detail produk. Kemudian di sini juga ada sub by kategorinya, yaitu ada kursi, ada meja, ada sofa, dan lain-lain. Jika kita lihat di sini langsung ada kategori untuk kursi. Kemudian di sini ada website untuk review dari customernya seperti apa yang sudah membeli. Kemudian di sini about us, tentang aplikasi kami seperti apa. Oke, seperti itu untuk kejelasannya sudah dapat. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh anggota kami. Baik Pak, kemudian saya akan melanjutkan fitur-fitur yang ada di website kami. Mungkin saya akan langsung lanjut ke bagian shop. Jadi di bagian shop ini kita bisa melihat beberapa fitur produk yang sudah ditambahkan oleh admin. Dan untuk keperluan demo kali ini kami baru menambahkan sebagian. Jadi kami menambahkan beberapa kategori seperti bed, sofa, table, dan juga chair. Nah di sini ada fitur filter yang mana bisa difilter, misal ketika memencet chair maka yang muncul hanya dengan kategori chair. Misal ketika memencet table maka akan bertambah satu, yaitu ada table. Misal hanya ingin table saja, bisa table saja. Misal jika ingin sofa juga bisa sofa saja. Dan di sini juga bisa memfilter produk berdasarkan harganya dari tertinggi terendah maupun berdasarkan namanya, dari A to Z, berdasarkan harganya juga bisa difilter. Lalu di sini juga ada tampilan untuk bentuk grid, dan juga tampilan bentuk kolom seperti ini, Pak. Lalu di sini juga bisa dicoba untuk mencari, misal chair, maka akan muncul semua produk dengan nama chair. Misal mau tes, maka akan muncul semua produk dengan nama tes. Dan ketika dipencet wishlist, maka akan muncul pop-up add to wishlist dan akan bisa diakses lewat navigation bar yang di wishlist ini. Kemudian jika ingin menghapus wishlist maka bisa dihapus. Lalu akan muncul your wishlist is empty, bisa browse produk. Jika cek di wishlist sudah hilang. Jadi untuk datanya sudah dinamis mengikuti di database. Lalu jika add to cart juga akan muncul pop-up dan bisa dicek di add to cart. Nah setelah itu kita bisa menambahkan kuantitinya, bisa menghapusnya, dan juga bisa check out ke halaman checkout. Kemudian jika kita halaman checkout maka akan diberikan beberapa form untuk diisi, sehingga nantinya akan bisa masuk ke dashboard dari admin dan juga dashboard dari user. Nah, itu coba saya isi. Di sini ada beberapa payment method. Ada bank transfer, di sini bisa memilih 3 bank transfer. Jika memilih e-wallet, bisa memilih e-walletnya dan juga bisa menambahkan nomor HP-nya. Dan untuk kris juga bisa, dan ini untuk keperluan demo sehingga tidak ditambahkan kris asli. Lalu virtual account juga ada. Misal saya akan menggunakan bank transfer dengan bank BCA, lalu kemudian saya pencet, di sini ada summary-nya yang dibeli, ada chair 4 kali, dan ada tes. Nah, itu bisa di place order. Lalu ketika dipencet place order, maka akan muncul pop-up, thank you for your order. Bisa kembali ke home atau bisa kembali ke dashboard. Kemudian jika saya masuk ke dashboard, maka akan muncul seperti ini. Namun nanti akan saya jelaskan kemudian. Lalu kemudian saya bisa masuk. Misal jika saya logout, karena ini masih akun admin, maka coba saya logout. Misal saya masuk dengan akun user, bisa masuk ke akun user dan masih kosong karena tadi dengan akun yang berbeda. Coba langsung di check out. Oke, lalu muncul di dashboard, maka akan muncul seperti ini.
karena ini merupakan pembelian yang keempat kalinya dengan akun ini, sudah dites dan ini keempat kalinya, maka akan muncul my order yang dengan ID 4 dan bisa dilihat view detail, bisa dilihat total harganya berapa, lalu untuk informasi yang tadi diisikan dan payment informationnya, terus produk yang dibeli juga bisa ditampilkan. Kemudian masuk ke dalam kategori. Dan kategori ini kita bisa memilih, lalu akan diarahkan ke bagian produk dengan parameter kategorinya. Lalu di bagian about, ini adalah yang menjelaskan tentang website ini, tentang nilai-nilainya dan juga tentang value-value yang dianut. Begitu, lalu ini ada sedikit deskripsi, dan ini ada our value dan sebagainya. Kemudian di kontak juga ini masih dummy, jadi ketika diisi bisa diisi namun hanya muncul pop-up saja, maka akan muncul pop-up pesan telah terkirim. Ini untuk informasi general tentang tokonya. Mungkin selanjutnya ini juga ada di navbar, bisa dicari share, maka akan langsung diarahkan ke sini dengan URL-nya adalah dengan parameter search share. Kemudian jika kita masuk ke dalam dashboard user, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita bisa melihat order yang sudah dibuat. Misal kita delete order juga bisa di delete, maka akan hilang. Lalu kita juga bisa mengubah data dari usernya, misal diganti jadi website, maka jika di save maka akan berubah di sini tampilannya hi website, dan juga jika ingin logout juga bisa di sini. Baik, begitu mungkin dari saya, lalu coba untuk logout. Baik, mungkin itu penjelasan tentang fitur yang bisa dilakukan oleh user. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin. Pertama, login dulu sebagai admin. Nah, di sini di admin dashboardnya ditampilkan total pendapatan, yang dimana total pendapatan ini adalah total dari pendapatan recent order. Dan total ordernya ada 3, seperti yang ada di order ini. Total usernya ada 2, dan total produknya ada 7. Di sini juga ditampilkan data penambahan dan pengurangan datanya dalam persen. Kemudian di sini juga ditampilkan top produk kita, yaitu Eumbar Chair yang mendapatkan 7 penjualan, yang Square Dining Chair ada 3 penjualan, dan Lawn Chair ada 1 penjualan. Kemudian kita bisa pindah ke bagian Manage User. Nah, di sini ditampilkan user yang ada di website ini. Yang pertama ada admin, yaitu akun admin yang sedang dipakai sekarang, dan website itu akun yang dipakai tadi. Di sini juga kita bisa lihat detail dari usernya, di mana akunnya dibuat pada hari ini 27 Juni dengan role admin, dan untuk akun satunya dengan role user dibuat di hari ini juga. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus akunnya. Misal kita hapus akun website, maka dia akan hilang dari database. Kemudian ada manage produk juga. Di sini ada produk yang ditampilkan di website ini. Pertama, kita bisa mengedit produknya, misalnya tes 3. Deskripsinya tes 3, pindah kategorinya, tambahkan fitur baru. Nah, ketika diupdate, datanya akan berubah. Kemudian kita juga ada tombol untuk menghapus produknya, sehingga produknya juga hilang dari database, dan menambahkan produk baru. Misalnya dengan nama admin, kategorinya kursi, harganya segini, dan kita coba pakai image random.
Nah, ketika di create produk itu, produknya jadi dengan gambar yang diupload tadi. Nah, kemudian pindah ke manage categories. Baik, kemudian masuk ke kategori manajemen. Di sini admin bisa memanage kategori seperti mengganti namanya. Kemudian kita juga bisa menghapus kategori yang tidak memiliki produk dari database. Misalnya untuk kabinet ini kita hapus, maka dia akan hilang dari database. Kemudian kita juga bisa menambahkan kategori baru, misalnya kategori, maka kategorinya akan muncul di database. Kemudian kalau diperiksa di halaman kategorinya, itu muncul kategori baru dan kategori yang sudah dihapus menghilang. Kemudian untuk itemnya juga, produk yang ditambahkan tadi juga muncul di sini di bagian all products. Baik sekalian, sekian demo kami. Terima kasih. Baik Pak, kemudian kami akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian kodenya, di mana kami menggunakan Laravel dan juga Inertia supaya bisa digunakan React untuk membangun front end-nya. Kemudian mungkin saya jelaskan secara sekilas untuk home. Jadi untuk home ini kami menggunakan beberapa komponen dari ShadCN, yang mana ShadCN ini bisa digunakan sebagai komponen bantuan, contohnya seperti button sudah diambil dari library ShadCN dan sebagainya. Untuk pertampilannya juga kami menggunakan Tailwind untuk bagian CSS-nya supaya lebih mudah begitu. Ini untuk bagian home. Lalu bagian products, untuk di bagian products ini kami membuat filtering untuk search-nya di dalam produk ini juga untuk menghubungi, mengecek di dalam backend juga. Jadi kami dengan hanya mengambil di sisi user saja. Dan ini untuk seperti biasa, ini untuk search produk, dan juga ini bisa untuk filtering dan sebagainya, untuk grid dan sebagainya. Lalu untuk produk filternya, ini kami buat file sendiri, di mana produk filter ini bisa memfilter dengan kategori dan juga dengan price range-nya yang didapatkan dari harga minimum dan maksimum yang saat ini ada di dalam produk, total produknya. Ini ada juga product grid. Product grid ini hanya untuk menampilkan, jadi juga ada untuk pop-up jika berhasil, juga ada add to wish list dan sebagainya. Ini untuk menampilkan produknya. Lalu setelah itu masuk ke bagian kategori. Di kategori juga ditampilkan, diambil kategori dari database, lalu ditampilkan untuk ke user. Ada beberapa kategori, jadi tinggal kategori.map, maka akan mengambil kategori dari database. Lalu selanjutnya ini juga ada kategori. Ini untuk menampilkan kategorinya. Jika dipencet, maka akan pergi ke kategori ini. Jika dipencet sebuah kategori di dalam page kategori tadi, maka akan masuk ke kategori page, yang mana kategori page ini bisa menampilkan produk sesuai dengan kategori yang dipencet. Lalu ini halaman about. Halaman about hanya berisi teks dan gambar saja. Lalu kemudian halaman kontak. Di halaman kontak ini datanya masih dummy, jadi hanya menggunakan handle yang masih dummy juga. Jadi belum dikirim ke ada email yang menerima, email asli yang menerima. Jadi hanya setelah submit nanti muncul pop-up gitu, tapi belum diambil. Untuk data-data yang dikirim belum disimpan gitu. Lalu kemudian halaman checkout juga sama. Di sini ada beberapa
variabel yang digunakan untuk menampung data-data yang diisikan dan sebagainya. Lalu juga ada card. Card ini juga mengambil dari database, yang mana nanti akan ditampilkan juga card.map.item tergantung usernya, siapa yang sedang aktif saat ini. Kemudian di wishlist juga sama, mengambil dari database, yang mana tergantung dari usernya juga. Ini mengambil dari database, bisa remove from wishlist, dan juga bisa meng-add ke add to cart, bisa remove juga add to cart, lalu add to cart nanti akan melanjutkan ke bagian checkout. Kemudian ini juga ada beberapa file untuk autentikasi, yang mana file out ini sudah otomatis ditambahkan oleh Laravel sendiri. Jika menggunakan inersia, maka ini sudah termasuk di dalamnya untuk autentikasi login dan register, serta bisa reset password dan sebagainya. Lalu ini untuk di bagian admin. Di bagian admin yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini ada beberapa layoutnya yang tadi, seperti contoh layout untuk dashboard. Maka ada beberapa, ada site header dashboardnya, ada sidebarnya, dan sebagainya. Ini untuk layouting, supaya setiap halaman itu bisa ada template-nya. Dan di dalam folder UI ini, itu diambil dari Search.in, dari library Search.in. Dan ini untuk di halaman ini juga adalah beberapa komponen custom dari kami. Contohnya komponen customnya adalah site header, ini custom dari kami. Lalu ada juga komponen yang udah bawaan dari Laravel dan Inertia, yaitu contohnya app header. Ini app header untuk ini app header yang tidak kami gunakan karena bawaan dari Inertia. Kemudian ada app logo dari Inertia, dari Laravelnya sendiri. Kemudian selanjutnya ada beberapa controller yang mana untuk mengirimkan atau mengatur dari tampilan view ke database. Jadi sebagai penengahnya. Sebagai penengahnya ini bisa contohnya authenticated session. Ini bisa show login page, dan juga bisa menerima autentikasi untuk request dan sebagainya. Lalu contoh lagi controller untuk home. Jadi controller untuk home bisa ini mengambil feature produk yang ditampilkan di home. Lalu juga ada controller untuk ini mencari produk, untuk menghitung produk. Nanti akan dikirimkan ke halaman awal. Ini maksudnya mencari kategori, untuk mengirim data kategori ke home, yang mana nantinya bisa ditampilkan ada feature produk dan kategori di halaman home. Itu, dan juga ini bisa untuk get kategori image. Lalu kemudian ada beberapa juga, ada product controller untuk mengatur di halaman produk dan sebagainya. Lalu juga ada untuk order controller, ini untuk mengambil datanya. Dan juga ada wishlist controller. Mungkin tidak saya jelaskan semuanya. Lalu ada middleware. Middleware ini untuk supaya hanya yang terautentikasi saja yang bisa mengakses suatu halaman. Contohnya hanya admin saja yang bisa mengakses dashboard admin. Jadi ketika di sini usernya tidak is admin, maka akan ditolak dan muncul pesan unauthorized. Contohnya seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian modelnya. Di sini kita punya model card. Yang pertama itu adalah card yang memiliki
user ID, product ID, name, price, quantity, dan image-nya. Dimana model ini terhubung sama model user dan produk yang dikontrol menggunakan card controller yang memiliki indeksnya dengan atribut tadi, kemudian fungsi untuk menambahkan produk ke keranjangnya, fungsi untuk mengupdate cardnya, dan fungsi untuk menghapus cardnya. Kemudian lanjut ke model kategori. Di sini model kategori kita punya name, slug, sama image URL-nya, yang dimana kategori ini berhubungan sama produk karena satu kategori bisa memiliki banyak produk. Kemudian di kategori controllernya itu kita punya indeksnya, fungsi untuk menunjukkan produk di kategorinya, fungsi untuk mendapatkan kategori image-nya. Kemudian dilanjutkan ke model order. Di sini ada order dan order item, yang dimana order item ini adalah item-item yang ada di dalam order, sehingga order memanggil itemnya, dan berhubungan dengan user karena masing-masing user memiliki ordernya. Kemudian untuk controllernya itu di sini kita ada controller ordernya dari begin transaction-nya menggunakan try catch untuk mendapatkan data dari ordernya. Kemudian ada fungsi checkout untuk melakukan checkout produknya. Dan yang terakhir ada fungsi track-nya untuk melihat status dari pesanan. Itu ada order place, processing, ship, in transit, dan deliver. Terakhir juga ada fungsi untuk menghapus ordernya, jadinya user dapat menghapus pesanannya sendiri. Kemudian ada produk. Model produk ini berhubungan dengan kategori karena produk itu harus ada kategorinya. Kemudian ada review produk image. Ini menggunakan model produk image agar satu produk bisa memiliki banyak gambar. Dan juga ada model produk review tadi dengan isi produk ID, user ID, rating, dan komen untuk melakukan review pada produknya. Nah, kemudian ada fungsi mendapatkan image URL atributnya, get main image attribute, dan get all image atributnya, dimana image-image-nya itu ada image utama produknya dan ada image foto-foto lain produknya yang menggunakan produk image.php-nya. Nah, produk itu menggunakan produk controller yang dimana produknya memiliki fungsi index, kemudian fungsi show untuk menunjukkan produknya, dan fungsi store untuk menambahkan data produknya. Dan juga reviewnya menggunakan produk review controller yang menggunakan fungsi untuk mengupload reviewnya, mengupdate untuk mengedit reviewnya, dan menghapus reviewnya. Kemudian ada model user. Di sini user itu ada nama, email, dan passwordnya, menggunakan hidden untuk passwordnya sendiri. Di sini user terhubung dengan fungsi card dan order agar masing-masing user memiliki card dan ordernya masing-masing.
dan user itu menggunakan controller dari out controller ini. Dan yang terakhir ada wishlist.php. Nah, di sini wishlistnya itu menggunakan user ID dan produk ID sehingga satu produk itu bisa masuk ke wishlist satu user. Nah, kemudian untuk controllernya, wishlist ini memiliki fungsi untuk store menyimpan datanya dan destroy untuk menghapus data wishlist dari usernya masing-masing. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data di mana datanya diletakkan. Di sini ada about, di mana ada kategori juga. Di about ini ditampilkan gambarnya, ada kategorinya. Ini ada semacam data yang ada kami input untuk web kami. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan root dari kode kami, yaitu root utamanya ada di web.php, di mana root ini ada untuk public, di mana sebelum login atau tanpa login, yaitu ada menampilkan atau menyediakan products, kategori, about, dan kontak. Kemudian ada root, ketika kita sudah login, dia akan menampilkan root tentang wishlist, checkout, order, review, produknya seperti apa. Kemudian di sini juga ada root bagian untuk dashboard dan keranjang belanja, di mana dia akan menyediakan atau menyampaikan riwayat pesanannya seperti apa. Kemudian di sini ada root untuk admin. Root admin ini dia akan memantau produk atau pesanan apa aja, dan dia ada URDC yaitu tentang produk dan user. Kemudian di sini ada root tentang checkout, di mana dia sudah melakukan checkout atau belanja. Untuk selanjutnya di sini ada database migration-nya. Di sini adalah database untuk create user table-nya. Kemudian di sini ada create table-nya juga. Yang ini untuk users-nya, ini apa, jobs table-nya seperti apa, create produknya apa aja. Kemudian di sini ada admin user-nya. Di sini juga ada user. Di sini juga ada untuk wishlist-nya seperti apa, di table di database migration-nya seperti ini. Ada ID, users, dan lain-lain. Di sini juga ada product ID-nya di product ID. Kemudian ini ada di card-nya database. Kemudian ini untuk create order-nya. Di sini di create ordernya juga ditampilin table ID-nya seperti apa, foreign key-nya seperti apa, statusnya apa, payment-nya gimana. Sekian penjelasan kode dan demonstrasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan penyampaian yang kurang jelas, kami mengucapkan permohonan maaf. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.